Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esti Anugrah. Saya dari kelas 12 OTKP 3. Hari ini saya akan mempresentasikan contoh-contoh hukum perdata dan pidana. Perbedaan pengertian hukum perdata dan pidana. Berdasarkan pengertiannya, perbedaan hukum pidana dan perdata adalah sebagai berikut. Hukum perdata merupakan serangkaian hukum yang mengatur kepentingan perseorangan antara hubungan individu satu dengan lainnya. Sedangkan hukum pidana merupakan serangkaian hukum tertulis di mana di dalamnya mengatur berbagai perbuatan yang dilarang dengan adanya sanksi tertentu bagi pelanggar. Di dalam hukum pidana ada dua jenis perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukumannya, yaitu satu, pelanggaran. Jenis-jenis perbuatan yang melanggar berbagai larangan tertulis dalam perundang-undang namun tidak memberikan dampak secara langsung kepada orang lain. Misalnya, penggunaan sabuk pengaman, tidak mengenakan helm, merokok di tempat umum, dan lain sebagainya. 2. Kejahatan. Jenis-jenis perbuatan melanggar peraturan perundang-undang dan bertentangan dengan berbagai nilai yang berada di tengah masyarakat seperti nilai agama, nilai moral, nilai susila, dan juga rasa keadilan di tengah masyarakat. Pelaku kejahatan dapat dijatuhi hukuman pemidanaan atau penjara, sementara pelaku pelanggarannya umumnya dikenakan sanksi denda. Contoh hukum perdata dan pidana. Berikut ini contoh hukum perdata dan pidana. Contoh hukum pidana diantaranya adalah pembunuhan, pencurian atau perampokan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, korupsi, pengemplangan pajak, pemalsuan dokumen, dan lain sebagainya. Contoh hukum perdata diantaranya adalah masalah warisan, utang piutang, uens prestasi, sengketa lahan tanah, sengketa kepemilikan barang, pelanggaran hak paten, perebutan hak asuh anak, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Hukum perdata bisa berubah menjadi hukum pidana. Ada banyak contoh hukum perdata yang kemudian berubah menjadi kasus pidana. Misalnya kasus utang piutang yang berujung pada salah satu pelaku di penjara atau yang sering terjadi. Kasus sengketa lahan yang berakhir dengan salah satu pihak masuk jeruji besi. Maka dari sini bisa diketahui bahwa kasus hukum perdata bisa berubah menjadi hukum pidana. Hal ini bisa terjadi karena dalam kasus hukum perdata tersebut juga terdapat unsur-unsur hukum pidana. Misalnya saja dalam kasus sengketa lahan diketahui bahwa salah satu pihak ternyata telah melakukan pemalsuan dokumen atau sogokan pada pihak tertentu atau korupsi, atau tambahan penipuan, paksaan dengan unsur kekerasan. Hal tersebut yang kemudian dianggap memenuhi unsur-unsur hukum pidana. Contoh hukum perdata lainnya yang sering berakhir menjadi pidana adalah kasus uens prestasi, yaitu di mana salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak dapat memenuhi tanggung jawab. Contoh dalam perjanjian penyelenggaraan pesta pernikahan ternyata pihak wedding organizer tidak dapat membuat event sesuai ketentuan, bahkan tidak muncul pada saat hari H. Hal ini bisa berubah dari uens prestasi yang kasus perdata menjadi kasus penipuan dan perbuatan melawan hukum yang merupakan kasus pidana jika tersangka kabur dan tidak bertikat baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.